sayakunu fi akhir zaman, bakal terjadi nanti di akhir zaman, zaman di mana kita hidup. Saat ini kita berada di atas bumi ini. Khasaf, bakal terjadi satu peristiwa dahsyat, manusia yang ditimbun dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah, subhanallah. Pagi yang Allah muliakan kita dengan iman dan Islam. Kita bersyukur hari-hari kita ini dipenuhi dengan nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, sempat dan sehat. Mari kita beramal, beraktivitas untuk kesolehan diri kita masing-masing, agar kelak kita membawa bekal terbaik ketika pulang pada Allah Ta'ala. Pulang dalam nafas yang paling baik yang kita kehendaki, husnul khotimah insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa memandikan diri, lisan dan hati kita untuk selalu bersandung salam dan salawat kepada Nabi teladan Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, ikhwan dimanapun kita beraktivitas beramal, tentunya kita mendapati situasi yang hari ini di negeri tempat kita berpijak, tanah di mana kita dilahirkan, bumi di mana Indonesia yang kita berada di atasnya. Masya Allah, hari ini kita dapati tanda-tanda di antara sekian banyak tanda akhir zaman. Kurang pedulinya orang tua kepada anak-anaknya, putra-putrinya. Tanda di akhir zaman itu, untuk mendapatkan ciri-cirinya tentunya kita kumpulkan ciri demi ciri orang-orang bertakwa. Salah satu cirinya al-ihtimam bitarbiyatil aulad. Berusaha memperhatikan pendidikan anak. Yang kita tahu pendidikan hari ini amat sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh orang tua. Mari kita lihat, ketika ternyata di akhir zaman, anak-anak hari ini, kasus kemarin yang belum lama kita dapat di seorang siswi kelas 2 SMP, ternyata dari WeChat, MiChat, kemudian chattingan, bertemu, kemudian kencanan, kemudian berbayar, dan selanjutnya sampai kematian, ajal mendatanginya. Semata-mata karena apa? Karena mungkin tanda akhir zaman, penampilan dia, cara berpakaian dia, cara bicara dia, gadget yang dia gunakan, semuanya adalah fasilitas yang mengantarkan di antara sekian banyak ciri tanda akhir zaman. Orang tua mestinya semakin tahu, semakin paham, semakin sadar untuk mengajak dan membesarkan putra-putrinya dengan tarbiyah terbaik. Nabi kita pernah mengatakan, akrimu auladakum, hormati anak-anak kamu. Akrimu auladakum, ajarkan putra-putrimu ilmu agama. Akrimu auladakum, pilihkan pendidikan terbaik buat anak-anakmu. Wa ahsinu adabahum, setelah itu perbaiki pula etikanya, adabnya, tata keramanya, sopan santunnya, sehingga best of the best yang kita harapkan, bukan generasi yang best of the best, tapi best of the best. Kita lihat hari ini, gimana Nabi menyebutkan musibah petaka terjadi di Cianjur, sebelumnya di Lumajang, sebelumnya lagi ada di Palu, kemudian Lombok, dan masih banyak lagi negeri kita ini didatangi, dihampiri, dihinggapi dengan bencana, musibah, bala, cobaan yang luar biasa dahsyatnya. Hal ini pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ternyata awalnya ada sebab-sebab yang menyertainya. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, sayakunu fi akhir zaman, bakal terjadi nanti di akhir zaman, zaman di mana kita hidup. Saat ini kita berada di atas bumi ini, di negeri kita, di kampung kita, di negara kita, tempat tinggal kita, rumah-rumah kita, akan terjadi pada akhir zaman. Fi akhir zaman maknanya berarti di mana kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal. Khasaf, bakal terjadi satu peristiwa dahsyat, manusia yang ditimbun dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup. Dia nggak sakit. Dia bukan orang miskin, dia bukan orang lemah, dia orang sehat, dia orang kaya, dia orang mampu, dia orang berkarya. Tapi ternyata Allah timpakan pada mereka khasab, ditimbun dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup, dikubur di dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup. Cianjur sebagai contoh pembelajaran yang berarti, ibroh yang sangat mahal bagi kita. Berapa banyak orang yang terkubur di dalamnya. Lumajang, berapa banyak orang yang terkubur di dalam pasir lumpur panas itu.
Palu, berapa banyak likuifaksi yang telah menenggelamkan, berapa nyawa yang ada di dalamnya tidak mampu dievakuasi. Lombok, lulu lantaknya rumah-rumah dan reruntuhan itu semuanya menimbun banyak jasad manusia. Khasaf wa masakh. Di akhir zaman bakal terjadi qadaf wa masakh, yaitu orang yang ditimpuk dengan pasir, dengan kerikil, dengan batu sampai meninggalnya, sampai hancur lulu lantaknya mereka. Dan yang ketiga, dimunculkannya terjadi nanti di akhir zaman, kata Nabi, adalah manusia wa masakh, mukanya buruk, tampangnya jelek, dipandang tidak mengasihkan, bahkan bertemu aja kita takut untuk memandang wajah sedemikian rupa. Para sahabat heran, kenapa 3 peristiwa dahsyat terjadi di muka bumi? Kenapa sampai manusia datangkan petaka, musibah, bala, ujian yang begitu dahsyatnya ya Rasulullah? Fama tadzaka ya Rasulullah. Terjadi hal sedemikian itu ya Rasulullah. 3 itu bakal terjadi dahsyat seperti itu ya Rasulullah. Kapan terjadinya Rasulullah? Fama tadzaka. Bakal terjadi kapan? Qala, maka Nabi menjawab dalam sabdanya, idza dhaharatil ma'azif. Di antara akhir zaman itu bermunculan sekian banyak wanita-wanita yang berpenampilan, berpakaian layaknya mereka, ternyata ada emak-emak ternyata masih pakai legbong, keleknya bolong. Ada emak-emak ternyata masih menggunakan pakaian yang tidak menutup auratnya. Di antaranya celana yang begitu ketat sampai lekuk tubuhnya tampak di hadapan wanita laki-laki yang lain, kemudian memandangnya dan mengundang syahwat kaum pria. Bukankah wanita itu sudah termaktub dalam Al-Quran perintah Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Ahzab urutan surat 33 ayat yang ke-59. Bagaimana mereka mestinya menutup auratnya, memanjangkan jilbabnya sampai hanya muka dan telapak tangannya saja yang terlihat oleh laki-laki lain. Hal ini terjadi bermunculan siswa-siswi kita, peserta didik kita, anak kita, generasi kita. Ternyata hari ini mereka belum mampu berpenampilan sebagaimana penampilan diminta oleh Allah SWT dan diteladankan, dicontohkan oleh keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Idza dhaharatil ma'azif, pakaian yang sudah tidak layak dikenakan wanita bermunculan di sana sini, bermunculan di mana-mana. Maka tunggu 3 ini akan didatangkan Allah Ta'ala, dahsyat datangnya. Ditenggelamkan dalam tanah hidup-hidup, dikubur dalam tanah hidup-hidup, ditimpuk kerikil dan batu yang menyakitkan, mematikan mereka, dan mereka pun akhirnya akan didatangkan kepadanya muka wajah yang sangat buruk. Idza dhaharatil ma'azif wal qainat, berapa banyak hari ini bermunculan biduanita, penyanyi laki-laki, perempuan yang syair-syair lagu bermunculan banyak, diikuti banyak orang, dihafal banyak orang. Sementara ayat Al-Quran, firman Allah, kalamullah, berapa banyak anak kita mau masuk sekolah Al-Quran, mau menitipkan orang tuanya, putra-putrinya ke sekolahan yang berbasis Al-Quran, litahfidil Quran, pesantren-pesantren untuk penghafal Quran, madrasah-madrasah untuk sekolah tahfidzul Quran, rumah Quran, gereja Quran, pendopo Quran, teras Quran, gazebo tahfidz, rumah tahfidz, dan masih banyak lagi tempat yang kita harus bisa membawa anak kita ini pada nuansa Al-Quran. Mengajak dan menyeru mereka pada bentuk pendidikan yang terbaik, peduli pada anak-anak, peduli pada pendidikan Al-Quran. Membawa mereka, mengantarkan mereka, membimbing, mengarahkan sampai mereka pandai membaca Al-Quran. Hidup mereka selalu bersanding dengan Al-Quran, lisan mereka basah bersanding ayat Al-Quran. Bukan syair, bukan lagu, bukan nyanyian-nyanyian yang akhirnya dengan lagu, dengan nyanyian itu terlena manusia kebanyakan. Tanda akhir zaman yang kedua, ternyata banyaknya orang yang menghafalkan syair lagu yang melenakan dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa setia untuk membaca dan menghafalkan huruf demi huruf dari Al-Quran. Kita tidak berharap anak-anak kita ini jauh dari Al-Quran. Justru yang kita tekankan hari ini, mari bersama membawa generasi besar kita kepada generasi peradaban, dimulaikan dari senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah wastuhillatil khamr, yaitu dihalalkannya, diperbolehkannya, menyebar merajalelanya minuman keras yang semakin banyak. Bukan lagi anak SMA, SMP, bahkan SD hari ini. Bahkan SD hari ini, akhir zaman, banyak minuman keras disebar di anak-anak kita ini. Alasan mereka untuk menghangatkan badan, alasan mereka hanya sebatas iseng saja, alasan mereka beribu-ribu alasan. Semuanya walaupun sedikit yang mereka konsumsi, kullu muskirin haram. Setiap sedikit, setetes sekalipun kalau itu adalah sesuatu yang memabukkan, maka haram untuk dikonsumsi. Hari ini bermunculan generasi-generasi yang mencintai khamar,
mengkonsumsi minuman keras, bermunculan negeri kita ini. Maka kalau sudah 3 ini terjadi di satu permukaan bumi, terjadi di satu kaum, satu kampung, satu desa, satu masyarakat tatanan di dalamnya, sudah mulai bermunculan pakaian wanita berlenggak-lenggok yang mengundang syahwat kaum pria, tidak layak mereka dipandang. Sesungguhnya mereka adalah memakai pakaian yang menutup aurat syar'inya, ternyata mereka jauhi dari itu, bahkan justru mengumbar auratnya. Kemudian yang kedua, ternyata semakin banyaknya musik-musik, lagu-lagu, syair-syair cinta yang dihafalkan anak kita dibandingkan ayat demi ayat dari Al-Quran. Dan semakin banyaknya anak-anak muda generasi yang jauh dari syariat Allah Ta'ala mengkonsumsi khamar, minuman keras yang membuat mereka rusak akalnya, rusak fisik jasadnya. Dan itu semua adalah akhir zaman. Ikhwan, ma'asyiral muslimin, dimanapun kita ini senantiasa berusaha mendoakan anak kita terus menerus, doa terus menerus. Jangan sampai putus doa kita untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi qurrata ayun, generasi terbaik yang soleh dan solihah, muhafid, muhafidah, menyelamatkan negeri ini, membawa semua peradaban menjadi peradaban yang baik, sehingga mereka terselamatkan dari fitnah dunia, dan selamat pula mereka menuju surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dhanbin wastaghfiruhu hadim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.